Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 11, 8B, 01 dari Universitas Nusa Mandiri akan mempresentasikan studi kasus tentang metode biaya terkecil atau less cost method guna memenuhi tugas akhir UAS mata kuliah Teknik Dasar Operasional. Berikut anggota dari kelompok 5, ada saya Izmi Habibah dengan NIM 11207228 dengan rekan saya Ansori Firdaus, kemudian Denis Andrian, dan Rahmat Hidayat. Ya. Selanjutnya masalah transportasi akan dijelaskan oleh Ansori Firdaus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya ya. Pengertian dari metode transportasi yaitu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi suatu sumber ke suatu tempat tujuan. Next, Kak. Next. Oke, di sini ada permasalahannya ya. Di permasalahannya yaitu kasus transportasi timbul ketika suatu perusahaan mencoba menentukan secara pengiriman atau distribusi suatu jenis barang atau item dari beberapa sumber atau penawaran beberapa tujuan yang dapat meminimumkan biaya. Selanjutnya, definisi di sini last cost method adalah suatu metode untuk memperoleh durasi proyek yang optimal, yaitu durasi dengan biaya total proyek yang minimal. Oke, selanjutnya. Di sini ada prinsip ya, prinsip kerja metode ini adalah pemberian prioritas pengalokasian yang mempunyai ongkos satuan kecil atau biaya per unit terkecil. Pengalokasian awal yaitu pada kontak dalam tabel yang mempunyai biaya terendah. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan dari metode less cost ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengalokasikan sebanyak mungkin ke kontak visible dengan biaya transportasi yang minimum. Kemudian harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Yang kedua yaitu langkah tersebut diulangi ke biaya minimum terendah selanjutnya. Ya, saya akan menjelaskan tentang algoritma dalam mengerjakan metode biaya terkecil. Algoritma metode ongkos terkecil, less cost method, untuk mencapai solusi visible awal dari masalah transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun tabel awal yang berisi tabel biaya transportasi. Yang kedua, mencari sel yang memiliki biaya terkecil atau CIJ pada tabel awal. Pada CIJ terkecil atau sel terkecil dialokasikan sebanyak mungkin tanpa melanggar batasan-batasannya. Mengisi XIJ atau min sama dengan min I BJ. Yang langkah berikutnya, keempat adalah pada CIJ terkecil atau sel terkecil dialokasikan sebanyak mungkin tanpa melanggar batas-batasan mengisi CIJ atau sama dengan min I dan BJ atau BJ. Dengan ketentuan, jika BJ lebih kecil dari I, maka XIJ sama dengan BJ kolom ke J tidak diperhitungkan lagi dan I berkurang sebesar kolom BJ. Jika BJ lebih besar daripada I, maka XIJ atau kolom yang akan diisi tersebut tidak diperhitungkan lagi dan BJ berkurang sebesar I. Jika BJ sama dengan I, maka XIJ sama dengan I sama dengan kolom BJ baris ke I dan kolom ke J tidak diperhitungkan lagi. Nah, algoritma yang terakhir adalah mencari sel yang memiliki
CIJ terkecil dilanjutkan dengan cara yang sama sampai semua persediaan dan kebutuhan atau permintaan terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hidayat. Untuk studi kasusnya di sini ada alat-alat rumah tangga yang akan dikirimkan dari 4 distributor. Distributor A, B, dan C, dan D. Untuk targetnya adalah 3 toko. Di sini ada 3 sampel, yaitu toko 1, toko 2, dan toko 3. Untuk kebutuhan yang dipunyai oleh 3 toko ini adalah 200 untuk toko 1, 1000 untuk toko 2, dan 400 untuk toko 3. Untuk persediaan dari masing distributor adalah distributor A 300, B 200, C 600, D 500 ya. Selanjutnya. Ya. Ini adalah tabel perhitungannya. Untuk pertama-tama kita mencari pada kolom 1, 2, 3 ini adalah biaya yang dikotak-kotakin. Biaya terkecil kita lihat ada pada toko 2 ya, dengan distributor D. Di sini adalah nilai 1. Dengan itu berarti langkah pertama adalah distributor ini mengirimi ke di toko 2 sebanyak persediaan yang dipunyai oleh distributor D, yaitu 500. Otomatis kebutuhan si toko 2 ini berkurang sebanyak 500. Namun kebutuhan toko 2 masih ada tersisa, yaitu 500. Next. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Denis Andrian. Baik, selanjutnya kita menentukan sel terkecil kedua, di mana sel terkecil kedua itu ada di kebutuhan untuk toko tujuan 1 dengan distributor B, di mana persediaan distributor B itu ada 200 dan permintaan dari toko 1 itu ada 200 juga. Jadi ini kebutuhan dari toko tujuan 1 itu sudah terpenuhi dan distributor B tidak akan mengirimkan ke toko tujuan 2 dan toko tujuan 3 karena persediaannya sudah habis. Untuk selanjutnya, kita menentukan sel terkecil ketiga, di mana sel terkecil ketiga ini ada di toko tujuan 2 dan distributor A, di mana ada untuk distributor A itu memiliki persediaan 300 dan tadi sisanya itu kan 500 ya, dan diisi oleh distributor A itu menjadi berkurang 300, jadi sisanya itu ada 200 untuk toko tujuan 2. Selanjutnya, untuk menentukan sel terkecil keempat, di mana yaitu ada di toko tujuan 2 dengan biaya 7, di mana sisa kebutuhan dari toko tujuan 2 itu masih 200 dan diisi oleh distributor C itu kan tadi ada 600 ya, 600 dan 200 di kebutuhan toko 2-nya 200, jadi sisa 400 untuk distributor C. Dan selanjutnya itu yang terakhir ada sel terakhir yaitu di toko tujuan 3 dengan biaya 8, di mana ini untuk kebutuhan toko tujuan 3 itu ada 400 ya, dan sisa dari distributor C itu memiliki 400, jadi semua sel sudah terpenuhi ya. Selanjutnya di sini ada menghitung biaya transportasi, di mana untuk solusi pengerjaan dengan metode biaya terkecil ini menghasilkan nilai akhir, di mana tadi itu 200 dikali 2 dikali biaya 2. Selanjutnya ada 300 dikali biaya 3, ada 200 dikali 7, ada 500 dikali 1, dan 400 dikali 8. Sehingga ada total semuanya itu ada 6.000 ditambahkan ya, hasil pengalihan tadi ditambahkan 400,
tambah 900, tambah 1.400, tambah 500, dan 3.200, sehingga totalnya itu semua jadi 6.400. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian presentasi kami. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun tindakan kami, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan dan pertanyaan, bisa ditaruh dalam kolom komentar di bawah ini, di bawah. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.